Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunggu-tunggu Bapak-bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjutkan berkaitan dengan apa yang pernah kita sampaikan pada minggu yang lalu, bahwa dalam pandangan ulama, bagi kita sebagai seorang suami ada 3 cobaan besar dalam kita memimpin rumah tangga, yang menurut pandangan Imam Ghazali, sedikit sekali suami atau pimpinan dalam sebuah rumah tangga yang bisa lewat dan bisa untuk sukses menghadapi cobaan ini. Bukan dalam pengertian tidak bisa melewati, tapi sangat-sangat dan amat sedikit yang bisa melewatinya. Pada minggu yang lalu kita sampaikan satu di antaranya, yaitu tentang cobaan berkaitan dengan nafkah, cobaan yang berkaitan dengan material, cobaan yang berkaitan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga, baik itu makan maupun pakaian, sandang, pangan, dan juga fasilitas-fasilitas lainnya, dengan bermacam dan dengan berbagai alasan dan latar belakang. Seorang laki-laki bila sudah kawin, andai kata tidak punya kekuatan persiapan ekonomi yang mapan dan tidak dibaringi dengan sifat atau dengan rasa qanaah yang kuat dalam hati, mudah terjebak dan tergelincir daripada mencari nafkah dan mendapatkan penghasilan dengan jalan syubhat bahkan haram. Tak mampu bertahan untuk betul-betul yang kita makan, yang kita berikan kepada istri dan anak kita itu dipastikan halal. Kemudian yang kedua merupakan cobaan yang berat juga dan bahkan sama seperti cobaan yang kita alami dalam item pertama, yaitu keterbatasan yang dimiliki oleh seseorang. Keterbatasan dalam kemampuan memberikan hak dan membimbing, keterbatasan dalam waktu, dan keterbatasan dalam sikap kesabaran dalam menghadapi tabiat-tabiat yang ada dari keluarga kita, yang merupakan keluarga yang berbeda, berkumpul dalam satu keluarga, tentu saja yang tidak muafakat dan tidak sepakat atau tidak setuju dengan tabiat yang kita punya. Ini juga kadang-kadang merupakan cobaan, ujian yang tidak dianggap itu adalah biasa-biasa saja. Namun hal ini ada kita bertafakuh, bertadabbur, bermuhasabah, kita akan menemukan itu. Tidak dengan semata-mata mengatakan susah diatur keluarga.
Sebenarnya bukan susah, karena keterbatasan itu semuanya. Maka apa yang diingatkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, kafa bil mar'i isman ayyadhi'a man ya'ul. Artinya cukuplah bagi seseorang dosa dan durhakanya seorang laki-laki apabila ia menghilangkan daripada hak keluarganya. Menghilangkan hak bukan dihilangkan, tetapi karena punya keterbatasan tersebut. Pertama, keterbatasan waktu yang dibutuhkan kesinambungan dan berkelanjutan. Di mana kalau waktu yang diberikan untuk membimbingnya, waktu yang harus diberikan untuk menghiburnya, waktu yang diberikan untuk bercumbunya, waktu yang diberikan untuk membuat dia bahagia, waktu diberikan untuk mengajarkannya, waktu yang harus dipilih kapan untuk kita menasihatinya. Dan itu adalah sangat-sangat merasa tak cukup. Yang harus sesuai dengan kondisi kita yang ada, dengan keadaan dia yang ada. Kalau memang temengnya ataupun waktunya enggak tepat, dan ini juga tidak akan efektif daripada sebuah teguran, membimbing, bahkan merasa canggung oleh suami banyak untuk mendidik dan untuk mengajarkan istrinya. Ada kemampuan untuk mendidik, tapi kadang-kadang tidak ada kemampuan untuk mencari metode apa dan kapan waktu yang harus kita mengajarkan dan mengarahkannya. Kita menganggap bahwa sesuatu asal sudah kita ungkapkan selesai, enggak. Maka inilah kata Rasul, sangat disayangkan, cukuplah bagi seseorang apabila ia mendapatkan dosa atau durhaka karena dia menyia-nyiakan terhadap orang-orang yang ada dalam tanggung jawabnya. Sehingga dalam hadis yang lain disebutkan, annal maharib min iyalihi bimanzilati al-abdil harib. Al-abid la tuqbalu lahu as-salah wala siyam hatta yarji'u ilaihim. Seorang yang lari dari tanggung jawab terhadap keluarganya sama kedudukannya seperti seorang hamba yang melarikan diri daripada tuannya. Apa samanya? La tuqbalu lahu as-salah. Hanya diterima oleh Allah salatnya, tidak diterima oleh Allah puasanya, dan tidak diterima oleh Allah juga ibadah-ibadahnya yang lain untuk mendapat pahala sampai ia kembali kepada mereka. Menyamakan seorang abid. Abid adalah seorang hamba sahaya, budak, yang ada dalam kekuasaan seseorang, kemudian ia lari dari tuannya. Abid tersebut bukan hanya sekedar cacat sebagai untuk diperjualbelikan, tapi budak yang pelarian seperti itu juga ia ibadahnya tak diterima oleh Allah. Disamakan oleh Rasulullah. Seorang laki-laki yang harib, menghindar, walaupun ia ada tempat, tapi tak mampu membimbing keluarganya, tak mampu untuk menasihati keluarganya, tak mampu untuk bersabar dalam rangka untuk menolak atau menerima terhadap sebuah tabiat. Yang tabiat kita, kebiasaan kita, mungkin berbeda dengan kebiasaan dia.
maka itu andai kata kita tidak mampu, akibatnya lantas kita biarkan atau bersikap dengan sikap apatis. Lantas kita katakan, ya tak usah kita pedulilah. Biarlah dia pergi. Biarlah dia mau ngomong apa saja. Biarlah dia mau pakai pakaian seperti apa saja. Biarlah dia enggak salat. Biarlah dia untuk mengumpat orang lain. Akhirnya kita biarkan. Karena tak sanggup atau tak ada kemampuan untuk bagaimana kita secara gigih terus. Itu dianggap oleh Rasul sama seperti Harib. Orang yang menghindar. Melarikan diri dari tanggung jawab. Yang disamakan dengan seorang budak. Yang lari dari tuannya. Dan budak tersebut. Laki-laki tersebut disamakan. La tuqbalus salah. Pahala sembahyang nak terima oleh Allah. Pahala puasa nak terima oleh Allah. Wala itikaf nak terima oleh Allah. Mandu nak terima ibadah. Karena kita ni sudah anggap peluang dari tanggung jawab. Maka itulah yang diingatkan lagi dalam hadis yang lain. Wa may yaksir al-qiyam bihaqqihinna wa in kana hadirat fa huwa bi bazlatil harib. Siapa saja yang punya keterbatasan tak kuasa untuk menegakkan hak-hak daripada keluarga isterinya, ia itu adalah sama seperti orang yang lari daripada tanggung jawab, wa in kana hadiran, walaupun dia ada di tempat, ada dalam keluarga. Inilah yang harus kita berhati-hati. Di saat yang demikianlah, karena kita dengan tak mampu menghadapinya, maka kita menjadi korban dalam tanggung jawab. Ini tantangan dahsyat. Sehingga di yang lain Rasulullah mengingatkan, seseorang itu bila tidak dibinasakan di tangan dua ibu bapanya, dia akan binasa di tangan isterinya. Atau di tangan daripada pasangannya. Kalau dia tidak hancur di tangan pasangannya, ia harus waspadi, bisa saja dia hancur di tangan anak-anaknya. Leboh tangga katanya. Ancaman dalam kehidupannya, tanggung jawab kepada pribadi. Menyonya leboh selamat, aman. Yang pertama, sudah cukup bagus anak kita hari ini dan kita mendapatkan didikan, asuhan, pembinaan dan juga dengan bermacam kebutuhan dari orang tua kita. Sehingga hari ini kita merasa sangat berjasa orang tua kita menjadi manusia yang taat kepada Allah. Manusia yang penuh dengan rasa tanggung jawab sebagai hamba, manusia yang penuh tanggung jawab sosial kepada keluarga dan juga kampung kerabat saat kecil. Karena itu adalah pendidikan dan juga pembinaan, pengasuhan daripada orang tua kita. Namun, hari ini anak-anak kita yang sudah kita berikan pengasuhan secara baik, kadang-kadang menyotek ajuk upatan tren tabangan tiap buat dro-dro tu. Dalam 3 minggu kena perut gua ada kita kena tak jaga. Dia tak bayar wang makan, kita bawa makanan lain lagi. Yang kadang-kadang kalau jajan di rumah cukup, kadang ada 5,000 atau 10,000 satu hari. Ke pesantren tambah kita wang minyaknya dan dia jajannya dia 2 kali lipat kadang-kadang. Itu adalah merupakan jihad kita. Membimbing dia. Tetapi belum tentu dia selamat. Kalau anak-anak kita nanti menjadi suami atau isteri di tangan daripada pasangannya, kata Rasul. Ya. Jadi bagaimana kalau sebagai seorang laki-laki di taat ia belum kahwin, sangat ideal, sangat idealis, sangat istiqamah. Menyopah mutemeng urinong yang nanam boh sifat, yang gaya ngomel, yang suka membanding-banding dan macam-macam itu ada pada gaya yang lain yang diusahakan tanya urinong harus menghindari pada sifat yang macamnya. Maka kadang-kadang kesabaran yang terbatas
akhirnya kita terjebak kepada perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Yo banyak dan tom pernah digedanyo untuk jak mesti ya duk ya nonton macam-macam. Karena tuntutan isteri hana tak penuhi peng habis punya hana jak ubali nyan pakai dalam tunyan mesti. Han tak penuhi kat 3 2 go lego hana kata punya rumah. Kantas akhirnya kita mengalah, ayuklah. Sampai ke sana, ayo nonton lagi orang mandi di pinggir laut. Yang berakan kita cukup gad gejaya liurinci daripada ten. Karena itu adalah pengaruh. Handa penuhi, itu akan juga pakai. Itu karena kemampuan menolaknya terbatas. Nah, kedua. Yang ketiga, kalau di tangan suami isteri kita selamat, baik bidang ekonomi maupun sosial, budaya, pergaulan, kamu akan dihancurkan kadang-kadang di tangan anak-anakmu. Anak gedanya orangnya mantau banyak ke boleh ke HP, boleh ke nonton, boleh pergaulan bebas, poh di kudu entai yo, poh 12 yo, menjanjan boleh malam yo, menjanjan tubuh yo, pada dupu-dupu kai titu katanya rupanya karuh anak gedanya kadang-kadang. Anak mendupu api. Ada kai titu pudung nainan parang nainan turit nainan. Masya Allah. Urajih ditanya itu hayalan cerita bohong. Sekarang rupanya hidup semua itu. Di mana letak kalau anak sebesar itu sudah begitu jiwanya? Apakah ini didikan yang didapatkan dalam HP? Apakah ini di dalam dunia maya? Apakah cukup enggak usaha kita? Saat demikian, di mana wibawa kita sebagai ayah? Dalam bidang ekonomi, tantangan yang lain. Napa? Tantangan. Ia belakang dari, ontai belakang raya, anai wawali. Dibalap-balap, pupuk dulu. Atau bukan demikian. Anak masih kecil, butuh permainan. Kita duit tidak ada. Tapi rumah samping ada permainan macam-macam. Tak anak tiap-tiap orang klik. Bila ke mainan kau. Mana mungkin tak ke anak kau. Tanya bertetangga. Akhirnya, pat mantau tak mutang, urun tak pungut, nyata ji pada belau kadang-kadang. Yang kata jebak. Kita di tangan anak-anak kita. Inilah yang disebut sifat sabar kita. Di saat yang demikian dituntut keras sekali hati. Tapi tak boleh untuk menghantam secara spontan. Dan itu akan menimbulkan ya sifatnya itu adalah pemberontakan. Dan itu adalah tidak baik. Inilah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa may yaksir anil qiyam bihaqqina in kana hadiran fa huwa bimanzilatil harib. Sama dengan seorang yang melarikan diri, orang yang ia adalah tak mampu, punya keterbatasan dari menegakkan hak anak-anak kita, diri kita, maka sama walaupun dia hadir, sama dengan kedudukan sebagai harib. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian ini yang kedua. Yang ketiga, karena malam itu saya sampaikan ada disimpulkan oleh para ulama ada 3 cobaan besar bagi kita sebagai pemimpin dalam keluarga. Tantangan ekonomi, tantangan keterbatasan kemampuan dan kesempatan. Yang seperti ada kesempatan, terbatas kemampuan. Baik kemampuan dalam sabar, kemampuan dalam mencari bahasa apa, kemampuan di dalam bagaimana cara untuk metode penanganannya. Sebab menurut kiban kemampuannya, kebijaksananya, lagi kenurun Tuhan. Kiban cara kuah belum, tapi baik bekah. Ulia memati, tapi ranting baik patah. Yang dapat pertimbangan di rumah. Dapat menyokar di cengam, yang hantar ti bulan buat dapat pulih. Ya. Cukup trip yang jiwa alam semangat ter. Tapi bubek roh cengam, tapi ada yang bahasa. Bagaimana dibimbing? Inilah kemampuan yang terbatas. Karena tidak ada yang betul. Tergantung bagaimana keadaan kita masing-masing. Beda rumah, beda. Karena mengapa?
kita bertemu dari dua insan yang latar belakang keluarga, latar belakang lingkungan, latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa satu keluarga yang terdiri daripada anak-anaknya, isteri-isterinya, atau suaminya, sering kita untuk membuat masyghul, artinya bimbang, menjadi hambatan untuk dalam rangka beribadah kepada Allah. Syaghalatna amwaluna wa auladuna. Biasa kita disibukkan, dan itu tidak semua, tapi banyak keluarga, akibat daripada keluarga, akibat daripada anak, kita disibukkan, akibatnya tak sempat kita untuk beribadah kepada Allah. Baik ibadah yang sifatnya material, sehingga banyak di antara kita setelah kahwin jadi bakhil. Jangankan kikir kepada isteri, kikir kepada keluarga, kikir kepada dua ibu bapa, kikir kepada adik dan dai taulan, apalagi untuk nilai dan kegiatan-kegiatan sosial. Baru terbangkit kegiatan sosial kalau ada kebutuhan duniawi, tidak tulus. Kalau tidak di-share, di-foto, ini saya bantu anak yatim satu orang sekian, foto luar biasa 20 kata orang. Yang dalam puasa yang mudah-mudahnya le awak bantu untuk. Bantuan yang seperti itu tak ikhlas karena Allah, bukan lagi kerana ta'abbud kepada Allah. Tapi yang sifatnya tulus, ikhlas, itu adalah tumbuh rasa kikir. Dalam kita menjalani kehidupan akhirat, banyak dibimbangkan, disibukkan oleh isteri dan anak kita. Kita kepingin mau ke masjid, diajak belanja. Pahwatnya kena jam untuk jipah untuk nak ikut pengajian, pahwatnya yang sibuk ayat belajar kita kadang-kadang. Mau nolak, susah juga, sekali-sekali diajak. Kita suruh dia saja, itu kadang-kadang tersinggung perasaan. Mau kita untuk mau etikaf sebentar, sudah ditunggu di luar, ditelepon. Belum puasa, ini mau baca Quran di masjid 15 menit, belum habis tarawih sudah ditelepon. Kita ini kan kapan mau makan-makan, siang juga puasa, diajak untuk duduk macam-macam. Itu disibukkan. Baik sibuknya karena kemauan dan keinginan mereka, sehingga membuat kita bimbang. Kalaupun kita bisa konsentrasi dalam beribadah, tapi hati tak tenang. Karena dengan berbacaan tuntutan. Akhirnya ambil Quran baca sebagai penenang. An-nazilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kerana kehadirat Allah lagiannya. Jadi kebetulan Quran yang penenang. Hati haib fikir dia baca Quran. Dengar dia baca Quran, tenang sebentar. Habis baca Quran nanti ini susah lagi pulang. Bagaimana ini menghadapinya? Diajak kemari, diajak ke sini, enggak ajak ke situ dan segala macam. Kepingin ini, kepingin itu dan semacam. Ini berat yang kita berbeda, keluarga akan berbeda persoalan. Inilah yang apa yang diungkapkan Abi Sulaiman Ad-Darini rahimallahu taala. Apa pendapat beliau? Man syaghalaka anillah min ahlin wa malin wa waladin wa huwa alaika mas'um. Man syaghalaka anillah min ahlin wa malin wa waladin fa huwa mas'um. Barang siapa bisa untuk menggoda dan membimbangkan akanmu daripada mengingat Allah, apakah itu karena keluarga atau karena harta atau karena anak, maka itu adalah racun bagimu. Itu celaka bagimu. Diracun hidup. Jadi
punya harta, punya keluarga, punya anak. Bila 3 hal tersebut membuat kamu bimbang, membuat kamu sibuk, tak sempat kamu untuk beribadah kepada Allah, fahuwa masy'um, kata beliau. Itu adalah racun dalam kehidupan kita. Racun diri kita. Maka dalam konteks ini, tentu saja 3 hal tersebut harus menjadi sebagai pendukung, sebagai motivasi, sebagai pembangkit semangat dalam rangka untuk tenang dalam beribadah kepada Allah. Hal ini juga diingatkan oleh Imam Al-Ghazali dalam ungkapan beliau. Apa kata Imam Al-Ghazali? Wa minal afatil azimah ayyakunal ahlu wal waladu syaghila an dawami zikrillah wa suluki tariqil akhirah wa la'allahu yuwarrisul bukhla fil ghalib wa huwa minal muhlikat faqad nahaynaka anil fawaid wal afat wa huwa mukhtalifun bi ikhtilafil al ashkhas wal ahwal fata'ammal halaka wahtali nafsika ma huwa aqrab al mausul ila tariqil akhirah. Kata Imam Ghazali, di antara penyakit yang sangat besar adalah keluarga, anak-anak dan harta. Dan 2 hal tersebut bisa untuk menjauhkan kamu daripada mengingat Allah, menjauhkan kamu dari beribadah kepada Allah, ya. Dan membuat kamu untuk terhambat sampai kepada tujuan akhirat. Dan biasanya hal demikian mewarisi pertama sifat kikir dalam kebiasaan. Dan juga sifat untuk kita terganggu konsentrasi dan khusyuk dalam ibadat. Maka kami hanya mengingatkan, kata Imam Ghazali, penyakit-penyakit ini yang selalu berbeda-beda dengan sebab berbeda keluarga dan berbeda orang yang kita hadapi. Satu rumah dengan rumah yang lain tidak sama. Walaupun tantangannya sama, hambatannya sama. Apakah dengan alasan karena hari ini pergaulan? Apakah alasan karena hari ini ekonomi? Apakah karena alasan hari ini adalah karena informasi? Alasan beda-beda. Tapi problem berbeda-beda. Oleh karena demikian 3 hal tersebut hendaklah kamu pilih, kata Imam Ghazali. Apa yang mengalami terhadap keluarga kita? Apa yang terjadi sebagai hambatan dan cobaan bagi keluarga kita? Sehingga kita harus untuk penuh kesabaran, menambah kemampuan, memberikan untuk kepada mereka hak mereka, agar kita terlepas di hadapan Allah, tidak diberdiri di dekat mizan yang mereka tuntut akan hak mereka. Na'udzubillah, kita begitu susah payah di dunia memikirkan kepada mereka, tetapi saat di akhirat itu menjadi sebagai beban. Antara kita sebagai seorang laki-laki dalam keluarga dengan keluarga kita, tanggung jawab yang berbeda. Yang harus kita tahu bahwa dengan perkawinan, dengan berkeluarga, kita menjadi pemimpin dalam keluarga itu. Oleh karena demikian, memberi pengertian bahwa kita laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga kepada para isteri dan anak-anak kita, anak-anak dara kita, anak-anak perempuan kita selama ini perlu untuk terus kita berikan pemahaman dengan kekuatan tauhid. Tidak bisa dengan logika. Sehingga mereka merasakan bahwa betul-betul menghargai, sayang kepada suami. Apa saja yang Allah tetapkan kepada perempuan. Mengapa? Karena laki-laki 2 kali lipat beban dalam keluarga. Sadar atau tidak, karena kita sebagai orang yang beriman dan tahu bahwa konsekuensi hidup ini adalah untuk akhirat. Wabtaghi fima atakallah.
Carilah dengan apa yang ada pada kita hari ini untuk kepentingan akhirat. Wala nansanta nasibaka. Itu ajaran Allah. Maka seorang wanita hari ini perlu kita didik. Bagaimana cara terserah. Bahwa laki-laki dibebankan oleh Allah bertanggungjawab dalam rumah tangga. Tanggungjawab Allah yang suruh. Bukan negara. Bukan pemerintah. Kalau pemerintah kita ada emansipasi. Saling memahami. Saling menghargai. Saling mendukung. Saling itu dalam kebaikan tahun. Alal birri wa taqwa. Silakan. Tapi dalam hal yang tentu yang punya resiko, ingat, sesuatu yang dilakukan oleh seorang isteri, yang ia adalah melakukan pelanggaran ataupun itu beresiko dengan keselamatannya, ia telah merusak dirinya. Laki-laki punya kewajiban untuk bertanggung jawab atas perbuatan dia. Betul. Tidak urina. Getebit di rumah, gejak kuliah. Sampai ke perguruan tinggi, ia duduk-duduk ngobrol-ngobrol dengan laki-laki. Kemudian duduk dengan laki-laki ngobrol, naik kereta orang lain yang bukan mahramnya, itu haram. Apakah haram itu atas pribadi dia? Bukan. Pribadi dia haram. Pribadi kita di rumah haram juga. Dia yang melakukan perbuatan itu, kita kena getahnya. Dosa dia, kita tanggung jawab. Itulah Al-Qawwam. Orang yang lebih bertanggung jawab. Pemimpin dalam keluarga. Ini anak-anak kita harus kita pahami. Ibu-ibu harus kita pahami. Kalau ibu-ibu tak pahami, merasa bahwa setara. Kalau ini tidak dipahami betul oleh ibu-ibu dan oleh bapak-bapak hari ini, maka kekacauan rumah tangga lebih banyak ibu yang akan mengugat istri, suami. Akan terjadi itu. Merasa tidak tenang, saya enggak nyaman dengan dia. Ya. Walaupun enggak nyaman mengapa? Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Aku ajak, dia enggak ada kesempatan. Dia asyik ke masjid terus. Aku kepingin untuk makan-makan ke kafe gini. Ya, setiap minggu kita ingin ke Gunung Salak, tapi dia enggak pernah. Hari Minggu dia jemput dengan SMS. SMS-nya pulang jam 9. Kita tunggu di rumah. Ya, ini karena ketidakcocokan. Karena dia kepingin apa yang mau dia. Padahal kita sampaikan itu punya keterbatasan. Maka kalau dia tahu bahwa kalau dia pergi sendiri dan kita izinkan dia pergi sendiri tanpa yang mendampingi, dosanya kepada dia dan kepada kita. Beda tidak urino ngang tem tanyo ada tem temayang dengut dengan jaga itanyo. Jadi ke nurinang bang berdoa salat dululah. Ini subuh sudah masuk waktu. Hana ada tem berdoa, dia tidak berdosa. Sekedar mengingatkan, dalam batas hanya mengingatkan. Sekarang kebalikan, isteri yang tidur, kita bangun. Bu, bangunlah, sudah subuh ini. Enggak mau dia. Padahal dia bisa salat. Bangun untuk salat. Kalau kurang enak badan, habis salat nanti tidur lagi lah. Kalau enggak masak, enggak apa-apa, saya bantu. Bukan untuk masak, salat. Hai tim, nyan hanggetim berdoa salat, dia berdosa, kita berdosa. Gepego kita nyon tim berdoa, cun ke rumah tu. Ana ruganya. Nah, ini yang harus dipahami. Di mana dosa itu? Dosa bukan di dunia. Kalau dunia itu pelanggaran namanya. Nah, ini bukan di dunia, tapi di akhirat nanti. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks inilah perlu kita untuk apa yang diingatkan oleh Imam Ghazali ini merupakan tantangan dahsyat bagi kita dalam konteks zaman keadaan hari ini. In qulta faman amanal afat fima afdala bitakhalilil ibadah. Kun Imam Ghazali, kalau demikian ceritanya,
Kapan kita bisa untuk bebas daripada hambatan dan penyakit itu, kebinasaan itu? Setiap kita kahwin, yang tiga-tiga macam itu pasti berimbas. Kalau kita orang bersih, kalau kita orang yang komitmen untuk melaksanakan diri sendiri, kalau kahwin, tantangan yang tiga macam itu hadir, kapan bisa bebas? Apa jawab Imam Ghazali? Tiga tantangan itu harus menjadi sebagai pendukung dalam rangka untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau itu tidak menjadi sebagai pendukung kepada dekat dengan Allah, lebih bagus kamu tak usah kahwin daripada kahwin. Yang banke ke Imam Ghazali. Menyoatannya jid ke bubirang, mentambah dosa, mentambah beban, menambah kebinasaan dan mentambah kehancuran diri. Maka lebih bagus kamu tak usah kahwin. Duduk mandiri aja begitu. Ibadah-ibadah kepada Allah. Tapi kalau yang dituntut oleh agama, kahwin lebih bagus karena bertambah tantangan, mentambah mujahadah, bertambah kesempatan untuk kita berjihad dalam rumah tangga. Tiga tantangan itu andai kata mampu kita pertahankan. Nafkahnya dari yang halal. Kesempatan kita adalah untuk tak pernah bosan-bosan kita cari untuk bagaimana untuk mampu membimbingnya, mengawasinya, melindunginya, mengajarkannya, dan untuk memberi pengertian terhadap tabiat-tabiat yang kurang baik, yang tidak sesuai untuk kita bersabar sambil untuk membimbingnya. Yang ketiga, dengan keberadaan itu tak mengurangi daripada kita beringat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dengan harta yang ada semakin tinggi nilai untuk kita berinfak, membantu orang tua, membantu keluarga, membantu fakir miskin, bukan untuk pamer, tapi karena Allah semata-mata, tidak menjadi menghambat daripada kehidupan kita untuk menghalang untuk ibadah, untuk sanggup bangun sahur, untuk sanggup kita tahajud. Itu semuanya dituntut. Kalau itu yang harus kita penat ke sana, kahwin lebih mulia, bertambah nilai ibudiah dengan kahwin dengan keluarga. Itulah yang disebut bahwa dengan kahwin itu kita setengah agama sudah selesai daripada bahaya-bahaya dengan sebab kahwin karena terjadi berbagai-bagai daripada kemaksiatan. Tapi setengah lagi termasuk tantangan ini adalah perlu untuk kita jaga baik-baik. Bapak Ibu sidang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa-apa nasihat ada yang mau bertanya? Silakan. Masih ada waktu lebih kurang 3 menit lagi, silakan. Ini sebenarnya proses berkeluarga sekarang ini kita tinggalkan analisa dan kajian fikih sebagai persiapan awal atau pengenalan sebelum nikah. Di mana dalam konteks fikih disebutkan bahwa walaupun itu bukan syarat sah nikah, kafaah merupakan satu unsur yang sangat penting. Ini tertinggal terus kita. Hari ini kalau diteliti oleh teman-teman anak-anak kami dari mahasiswa coba membuat penelitian. Bagaimana pandangan masyarakat satu-satu daerah tentang kafaah itu. Kalau yang dari laki-laki diingatkan Rasul, fankihu al-mar'ah li diniha, li maliha, li jamaliha, wa li nasabiha. Kemudian ditambah lagi oleh kajian fikih, jangan dekat sekali dengan keluarga, jangan yang rambut pirang dan segala macam. Ada apa itu postur-postur tertentu yang diharapkan itu adalah akan ada.
Dan jangan kamu menikahi perempuan yang nanti akan ketilap yang punya sifat dengan 6 sifat jeleknya. Ya. Kemudian pertanyaan dari Pak Nasir tadi, sekarang udah kawin. Yang proses awal sudah kita langkahi daripada konsep fikih. Ternyata enggak ada cocok. Dalam fikih enggak cocok, itulah kemampuan kita dituntut berjihad di situ. Bimbing dia sampai cocok. Tidak sanggup dibimbing, mungkin tingkah laku dan akhlaknya di luar batas adat. Ya, di luar kemampuan kebiasaan orang yang seperti itu adalah tidak sabar. Itulah yang hukumnya itu lebih bagus, sunat bagi kamu untuk meninggalkannya. Dengan syarat, andai kata kamu menceraikannya, ia tidak akan berbuat serong dan akan bisa lebih baik untuk dikembalikan kepada orang tuanya. Baik sampai dia melakukan menjadi kupu-kupu malam yang pintunya dia tamat anegap oleh tak pula menjadi dia sumber penyakit yang lain. Jadi itu intinya. Nanti akan kita lihat apa saja yang diinginkan oleh agama dan diprediksi itu akan menjadi sebagai perekat dan kepenguat, akan menemukan satu kesesuaian antara laki-laki dengan perempuan dalam sebuah keluarga. Itulah disebut dengan kajian kafaah, kesepadanan sebagai indikator yang harus diprediksi awal untuk menjadi jodoh. Bahkan bukan kita dengan istri kita saja, anak-anak kita. Wali bersama anak perempuannya wajib untuk menilai kafaah. Kalau tidak, maka andai kata salah dalam prediksi itu adalah keteleran yang tidak kita tempuh daripada konsep Islam. Bagaimana agar menjadi mawaddah warahmah sebuah keluarga. Saya pikir mengingat waktu Isya sudah masuk, sampai di sini dulu pertemuan kita. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.